Seorang kakek berusia 68 tahun bernama Samirin di Sumatera Utara divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Simalungun pada Rabu 15 bulan 1 2020. Samirin dihukum akibat terbukti bersalah memungut sisa getah pohon karet di perkebunan milik PT Bridgestone. Ia terbukti mengambil getah seberat 1,9 kg yang jika dirupiahkan sekitar Rp17.000. Rencananya getah itu akan ia jual kepada para pengumpul getah agar mendapatkan uang. Namun, belum juga meninggalkan area kebun, seorang petugas memergokinya dan membawanya ke pos satpam. Perusahaan pun melaporkan kepada polisi. Kepada hakim, Samirin mengaku melakukan hal itu karena membutuhkan uang untuk membeli rokok. Kasus hukum yang melibatkan lansia tidak hanya menimpa kakek Samirin. Cerita miris tentang lansia yang berurusan dengan hukum beberapa kali pernah terjadi. Masih dari Sumatera Utara, pada 29 Januari tahun lalu, seorang nenek bernama Saulina Boru Sitorus, usia 92 tahun, divonis hukuman 1 bulan 14 hari oleh hakim di Pengadilan Negeri Balige, Tobar, Samosir. Perempuan yang akrab disapa Opung Linda itu menebang pohon durian berdiameter 5 inci milik kerabatnya karena ingin membangun makam untuk leluhurnya. Namun pada kasus ini, keputusan hakim itu dipertanyakan karena saksi yang dihadirkan adalah anak dan istri pelapor sendiri. Padahal masyarakat yang ada di sekitar lokasi tidak pernah melihat Japaya menanam pohon durian yang diperkarakan. Ia mengaku sudah pernah meminta maaf kepada Japaya, namun yang bersangkutan meminta uang ganti rugi senilai ratusan juta rupiah sebagai bentuk damai. Saulina pun tidak mampu memenuhi permintaan tersebut hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Tak sendiri, 6 anak Saulina juga turut ditahan yang masing-masing dipenjara selama 4 bulan 10 hari, namun dipotong masa tahanan. Seorang warga Dusun Krastal, Desa Jatibenteng, Kecamatan Jatibenteng, Situbondo, dijebloskan ke penjara pada tanggal 15 Desember 2014. Ia dinyatakan mencuri 7 kayu jati yang ditebang oleh suaminya dari lahan yang disebut perhutani sebagai miliknya. Padahal ia merasa lahan tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak masuk lahan perusahaan BUMN itu. Akibat hal itu, nenek Asyani pun dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Namun, pihaknya mengajukan permohonan penangguhan yang dikabulkan oleh pengadilan, sehingga ia dinyatakan bebas pada 16 Maret 2015 lalu.